Rudy Simamora yang so jago ingin menguliti Tuhan, tapi pas ditangkap melempemnya luar biasa gak karuan. Dan inilah wajah Rudy Simamora yang ingin menguliti Tuhan, tapi pas ditangkap ciut, tidak ada nyali dan melempem gak karuan. Bagaimana kalau misalkan nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala diseret oleh malaikat Jabaniyah? Nauzubillahi min dalik. Ini sangat-sangat mengkhawatirkan dan sangat miris kita melihatnya, ya khafillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhafillah, sahabat Asyik Ngaji, semoga semuanya ada dalam sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rudy Simamora yang sekarang dirinya menjadi tersangka karena ujaran kebencian, bahkan dia sudah menghina Allah Subhanahu wa taala, sehingga para ulama dan aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, mencarinya dan didapatkanlah Rudy Simamora sehingga diringkus di kepolisian, dan pada akhirnya dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia usahakan selama ini, apa yang dia katakan selama ini. Bahkan Rudy Simamora dikenakan pasal 28 Undang-Undang ITE atau pasal 156 KUHP dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dan itu baru di dunia. Bagaimana kalau misalkan di akhirat kelak? Baik ikhafillah, kita akan saksikan terlebih dahulu bagaimana Rudy Simamora ketika ditangkap dan apa yang dikatakan oleh Rudy Simamora ini. Silakan ya Hafilah. Aku udah salah bang, aku udah lepas kontrol bang. Aku minta maaf bang. Ucapannya, aku menghina Tuhan bang. Kata-katanya bagaimana bang? Kalau saya ingatku bang, gimana sekarang Tuhan ku bilang bang. Terus? Biar ku kuliti Tuhan ku bilang bang. Dan ternyata ikhafillah, setelah ditelusuri, usut punya usut, dilansir dari sebuah berita, orang ini menghujat Allah, menghujat Islam, ingin meraup keuntungan, ingin meraup uang dari hasil hujatan tersebut. Jadi dia membuat YouTube untuk mendapatkan keuntungan, dan di dalam YouTube-nya itu menghujat, lalu kemudian menghina Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dalik. Akan tetapi yang harus dicamkan, Allah Subhanahu wa taala itu la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Bahkan innallaha khabirum bima ta'malun. Allah itu maha teliti terhadap apa-apa yang dikerjakan oleh makhluknya. Sehingga tatkala kita menghujat, tatkala kita menghina atau kita merendahkan, apalagi ini sudah menghina Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak akan tinggal diam. Dengan apa caranya? Dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kecil. Boleh jadi mungkin orang ini kalau misalkan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan dimasukkan ke dalam penjara, akan tetapi nanti akan lebih dahsyat lagi di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin akan diseret oleh malaikat Jabaniyah, oleh malaikat yang keras luar biasa. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang mana malaikat itu tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti boleh jadi akan dilemparkan ke dalam api neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala kalau misalkan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dalik. Dan pihak kepolisian akan terus mengembangkan permasalahan ini. Boleh jadi di balik daripada Rudy Simamora ini ada donatur-donaturnya. Boleh jadi di balik penistaan Rudy Simamora ini ada penyokongnya atau ada yang menyumbang, sehingga Rudy Simamora ini dengan lancangnya menghujat Islam ikhafillah. Dan kami ingatkan kepada para penghujat, siapapun itu, mau yang menghujat Islam atau menghujat di luar Islam, maka sadarlah, karena Islam tentunya tidak mengajarkan untuk menghujat. Islam tidak mengajarkan untuk menghujat sesembahan di luar Islam. Karena apa ikhafillah? Allah Subhanahu wa taala sudah melarang dengan sangat-sangat jelas dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim. Lalu kemudian dalam video Rudy Simamora tadi, dia meminta maaf. Ya, entah
maaf tersebut ditujukan kepada kepolisian atau kepada umat Islam. Akan tetapi kalau misalkan Rudy Simamora ini meminta maaf kepada umat Islam, tentu kami sebagai umat Islam akan memaafkan. Jangankan kita, Allah saja. Allah itu Maha Ghafur, Allah itu Maha Ghaffar, Allah banyak mengampuni, Allah Maha Pengampun. Bahkan dengan salah satu sifatnya, Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah memberikan kasih sayang kepada makhluknya yang ingin meminta ampun kepadanya atau yang ingin bertobat kepadanya. Akan tetapi proses hukum harus tetap berjalan agar menjadi efek jera bagi yang bersangkutan supaya di kemudian hari dia tidak melakukan apa-apa yang menjadi kesalahan di waktu dulunya. Ikhwafillah. Baik ikhwafillah, mungkin itu saja dulu yang bisa kami sampaikan, dan jadikan hal ini sebagai ibrah atau pelajaran untuk kita, dan kita berharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita sehingga kita terus senantiasa berada di jalan yang Allah ridhoi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza, ikhwafillah. Syukran, jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Saya ceritakan kisah saya di dalam septic yang kata orang tempatnya busuk, tempatnya bau, tempatnya segala kuman bakteri. Tetapi ketika saya dimasukkan ke dalam septic, saya melihat seluas mata saya memandang di dalam dengan keindahan, dengan keharuman yang luar biasa.